Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak suka dihormati? Secara naluriah, manusia cenderung ingin naik ke atas, ingin diakui, dan ingin memegang kendali. Tapi hari ini kita akan belajar sebuah rahasia yang benar-benar akan menjungkir balikan logika dunia. Dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima sampai 11, Rasul Paulus memperkenalkan kita pada konsep pengosongan diri. Kita akan melihat bagaimana Sang Pencipta alam semesta ini memilih untuk turun ke dunia, melepaskan haknya, dan menjadi seorang hamba. Pertanyaannya, jika Tuhan saja yang kita sembah itu rela merendahkan dirinya, mengapa kita seringkali begitu sulit untuk melepaskan gengsi kita? Mari kita fokus kepada 3 hal di dalam bagian yang kita baca hari ini. Yang pertama, Kristus yang melepaskan hak. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Di sana dikatakan bahwa Kristus meskipun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata aslinya merujuk pada sesuatu yang digenggam erat-erat. Sahabat Repa, dosa pertama manusia adalah ingin menjadi seperti Allah. Itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi Kristus yang adalah Allah justru memilih untuk menjadi sama dengan manusia. Sungguh luar biasa. Pengosongan diri bukan berarti dia berhenti menjadi Allah, tetapi dia memilih untuk tidak menggunakan hak-hak keilahiannya demi menyelamatkan kita. Inilah teladan tertinggi tentang kerendahan hati. Fokus yang kedua, ketaatan sampai mati. Dalam ayat 8 dikatakan, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di zaman itu, salib adalah puncak penghinaan. Bagi dunia, ini adalah kekalahan total. Tapi bagi Tuhan, ketaatan adalah jalan menuju kemenangan. Pengosongan diri berarti bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Seringkali kita gagal diberkati bukan karena kita kurang hebat, tetapi karena kita terlalu penuh dengan ego kita sendiri. Tuhan tidak bisa mengisi hati yang sudah penuh dengan kesombongan diri. Fokus yang ketiga, kemuliaan di balik kerendahan hati. Sahabat, hasil dari pengosongan diri bukan kehancuran, melainkan peninggian, ditinggikan. Perhatikan ayatnya yang ke-9. Dikatakan,
itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi rumus kerajaan Allah selalu sama, yaitu barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saat kita rela kosong di hadapan Tuhan, saat itulah kuasa Tuhan bisa bekerja maksimal melalui hidup kita. Sampai pada akhirnya, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jika saudara merasa lelah mengejar pengakuan dunia, cobalah belajar untuk kosong di hadapan Tuhan. Di sanalah saudara akan menemukan kemuliaan yang sejati. Jadi, sahabat Rema Peniel Ambarawa, mari kita miliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini karena kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih karena Engkau telah memberikan teladan yang paling sempurna tentang pengosongan diri. Engkau yang adalah Raja alam semesta, rela melepaskan hak-Mu, merendahkan diri-Mu, bahkan taat sampai mati di kayu salib, hanya karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini hati kami masih penuh dengan kebanggaan diri, gengsi, dan kesombongan. Hari ini kami mau belajar untuk menjadi kosong di hadapan-Mu. Kami mau melepaskan ego kami agar Roh Kudus-Mu memiliki ruang yang luas untuk memenuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap sahabat Rema Peniel Ambarawa yang menonton video ini. Kiranya damai sejahtera dan kerendahan hati Kristus nyata dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam setiap pergaulan mereka di kota Ambarawa maupun dimanapun mereka berada. Biarlah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang telah merendahkan dirinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, terima kasih sudah belajar bersama dengan kami. Jika renungan ini menyentuh hati sahabat untuk lebih rendah hati, tulis kata amin di dalam kolom komentar. Mari kita saling mendoakan. Saya, Diki Mansula, Tuhan Yesus memberkati. Amin.